Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alad dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Hadirin hadirat jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kembali kita pertama-tama ucapkan tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dibangunkan kembali setelah tertidur, setelah istirahat beberapa saat. Alhamdulillah, kembali kita datang di masjid kita ini untuk melaksanakan sebahagian kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Nabi Muhammad pemimpin dari seluruh nabi, komandannya seluruh rasul, dan satu-satunya nabi diberi izin oleh Allah memberikan syafaat umatnya nanti di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah subuh, izinkanlah saya untuk melanjutkan ceramah tarwih tadi malam yang kita bicarakan menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan bahwa ada dosa tidak bisa dihapus dengan hanya kita berpuasa Ramadan. Dosa yang mana itu adalah dosa yang hubungannya hablum minan nas, hubungan terhadap sesama manusia secara garis horizontal. Maka di akhir Ramadan ini kita perlu mengintrospeksi diri kita. Kira-kira selama hidup kita, apakah ada orang yang kita pernah keles, yang tidak sepaham, sehingga timbul kejengkelan di antara kita? Maka ini yang perlu kita perbaiki. Kalau dosa kita yang hubungannya hablum minallah, mungkin melalui taubatan nasuha Allah akan mengampuni segala dosa, walaupun sepenuh langit ini, walaupun penuh dengan bumi. Kalau betul-betul kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha Pengampun. Tapi dosa terhadap sesama manusia, Allah mengatakan saya tidak mau tahu, Anda yang harus selesaikan. Maka di akhir Ramadan nanti kita tutup amal ibadah kita ini satu hari raya besar, yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya kembalinya manusia menjadi fitrah, menjadi suci. Tentu kita barengi dengan halal bihalal, saling menghalalkan di antara kita. Sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran, duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas.
kemanapun kita berada yang namanya manusia, senantiasa diliputi rasa was-was. Kecuali ada dua yang perlu kita perbaiki, yaitu hablum minallah secara vertikal melalui ibadah salat, ibadah puasa, zakat, infak, sedekah, haji, umrah. Yang kedua, kalau kita mau tenang, mau bahagia, hubungan hablum minan nas kita harus juga perbaiki. Kalau di antara kita ini memang ada, jangan menunggu 1 Syawal. Sebab kita tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita masih bisa hidup sampai hari raya Idul Fitri. Kalau datang ke masjid, kita harus saling memaafkan. Sebab salah satu sabda Rasulullah mengatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa." Kalau ada dua orang Islam yang pernah kelas, yang tidak sepaham, tidak cocok, baku bombe, lalu dia berjabatan tangan, ghufira lahuma, maka Nabi mengatakan kedua-duanya begitu cepat datangnya ampunan Allah terhadap mereka. Ghufira lahuma, dua-duanya diampuni kesalahannya tadi qabla ayyatafarraqa, sebelum tangannya berpisah ketika dia berjabatan tangan. Inilah yang kita harapkan. Tapi oleh guru kita mengatakan, kalau berjabatan tangan kepada sesama manusia, hendaknya mata kita bertemu pandang walaupun sebentar. Kenapa? Saya pernah berjabat tangan orang, saya ada di depannya tapi dia menghadap ke samping. Ini tidak baik. Mungkin bisa menambah dosa kita. Orang perasaan tidak enak. Jadi kita bertatapan mata walaupun sebentar. Apa maknanya? Dari mata turun ke hati. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Pada rone dampang ngak. Pak dampang toki, tosiak dampang. Dari mata turun ke hati. Karena sebenarnya manusia sebenarnya ada di dalam dada manusia. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu, idza fasadat fasadal jasadu, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu kata Nabi baik, maka baiklah manusia itu. Idza fasadat, apabila segumpal daging itu bejat, tidak baik, maka tidak baiklah manusia itu. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah kata Nabi, segumpal daging itu adalah hati. Ini ada di dalam, inilah yang perlu kita perbaiki. Di akhir Ramadan nantinya kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain, sehingga selesai Ramadan betul-betul apa yang diharapkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, bahwa kita akan keluar bersih dosa kita seperti dia baru lahir dari kandungan ibu kita tercinta. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, tadi malam saya singgung juga bahwa salah satu yang menyebabkan kita bisa diampunkan oleh Allah dosa kita adalah berbuat amal yang banyak. Kesempatan di bulan Ramadan ini bagi kita yang diberikan rezeki oleh Allah, sisihkan hartanya di jalan Allah. Apakah itu melalui zakat, melalui infak, sedekah, silakan. Alhamdulillah, 2 hari ini saya merasa gemetar. Ada orang saudara-saudara kita berzakat betul-betul lillahi ta'ala. Kemarin sekitar jam 2:30 ada muzaki, ada orang yang memang setiap tahunnya mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya dia serahkan kemarin sekeluarga? 180 juta kurang lebih.
Hanya saya rahasiakan namanya. Nah, sebahagian dibilang bisakah saya salurkan sebahagian? Boleh. Dan dia mendatangi panti asuhan, bagi-bagi hartanya. Amal seperti ini bisa menyebabkan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat. Karena zakat ini adalah merupakan rukun Islam yang 5. Kadang-kadang orang lupa ataukah pura-pura tidak tahu. Karena masalah harta manusia sangat cinta. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta. Sekarang kita juga programkan namanya sedekah subuh, infak subuh. Kita dituntun oleh para ulama, kalau bisa setiap selesai salat subuh bersedekahlah walaupun hanya 2.000, walaupun hanya 3.000, walaupun hanya 5.000. Dengan niat sebelum memasukkan uang di celengan itu, di tempat tabungan itu, baca dulu salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masukkan 2.000. Besoknya lagi baca salawat, masukkan 3.000. Besoknya lagi 5.000. Besoknya lagi 5.000. Sampai 1 bulan coba-coba dibuka ada berapa isi sedekah kita. Kalau dibuka uang ini dikemanakan? Kalau ada tetangga kita kira-kira memang dia kurang beruntung kehidupannya, bantu dia. Serahkan sama dia. Kalau tidak tahu penyalurannya, telepon saja. Nanti Basnas yang menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Ini sudah sangat ditekankan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Baru diteruskan lagi Bapak Gubernur pada hari Senin yang lalu. Sudah ditekankan. Bahkan diajak kepada seluruh ASN yang ada di Sulawesi Selatan untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Mudah-mudahan ada tertulis nanti merupakan betul-betul perintah ini demi keselamatan masyarakatnya di Sulawesi Selatan ini. Ternyata berkah infak atau sedekah subuh ini, saya baru baca hadis. Ternyata ada 2 malaikatnya Allah diturunkan setiap hari. Kedua malaikat ini mendoakan orang yang berinfak dan orang yang tidak berinfak. Malaikat yang satu mendoakan orang yang bersedekah. Apa doanya? Allahumma ya Allah, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah ya Tuhan, tambahkanlah rezekinya orang yang bersedekah subuh ini walaupun dia hanya 2.000. Ya Allah, segala usahanya kasih jalan keluar kalau ada permasalahannya ya Allah. Ya Allah, ada hambamu yang bersedekah 5.000, kebetulan ada anaknya yang sakit. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya karena sedekahnya subuh ini. Tapi yang satu malaikat mendoakan orang yang seke, yang tidak mau bersedekah. Malaikat itu apa bunyi doanya? Allahumma ya Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakanlah orang yang seke. Maksudnya hadis ini dibinasakan bukan menghancurkan. Rumahnya bagus, rumahnya mewah, mobilnya bagus, mobilnya mewah, tapi kehidupan dunianya perasaan tidak tenang. Ada beban yang dirasakan, hartanya tidak berberkah. Kenapa? Ada kewajiban, ada hak orang lain dia tidak memperhatikan. Bagi kita yang sudah mencoba bersedekah ini, itu perintah Nabi. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia umatku adalah manusia yang paling banyak manfaatnya terhadap sesama manusia. Maka mari kita, walaupun tidak seberapa, tapi niat kita baik, insya Allah
Ini nanti yang akan memberi ketenangan kita ketika berada di alam kubur. Ada ayat di dalam surah Al-Munafikun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah mengatakan, wahai hambaku, sedekahkanlah sebahagian hartamu, infakkanlah sebagian harta yang saya berikan qablal maut, sebelum kamu meninggal dunia, sebelum matamu memejamkan selama-lamanya. Kenapa? Jutaan manusia yang ada di alam kubur sekarang baru berdoa kepada Allah. Apa yang dia minta kepada Allah? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya kematianku ini bisa diundur walaupun hanya sesaat. Ya Allah, seandainya aku masih bisa kembali ke dunia. Allah bertanya, Anda mau kembali ke dunia untuk apa? Semua orang meninggal mengatakan, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, barulah aku mau bersedekah seperti orang-orang yang berbuat amal saleh. Oleh karena itu, mari kita mumpung masih hidup. Orang yang sudah meninggal sudah lihat tetangganya yang sering berimpak, diberi cahaya, diberi penerangan di alam kuburnya, diberi keluasan seluas seperti terowongan di alam kuburnya. Inilah pentingnya yang bernama bersedekah, berimpak, apalagi di bulan suci Ramadan ini, termasuk di dalamnya zakat kita. Dan jangan lupa untuk melengkapi pahala puasa kita, membayar zakatul fitrah. Zakat fitrah yang sudah ditetapkan oleh Bapak Bupati, beras 4 liter kalau diuangkan 34.000 rupiah per orang per jiwa. Saya himbau kepada kita dan seluruh umat Islam segera, karena zakat fitrah diperuntukkan kepada orang miskin. Sebelum hari raya harus dibagi habis untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak beruntung. Dan kita melaksanakan zakat fitrah harus sesuai dengan syariat agama. Beras apa yang kita makan, berapa harganya, itu dikali 4. Itulah zakat sesuai dengan syariat. Jangan sampai beras yang dimakan beras kepala, yang dikeluarkan zakatnya hanya beras biasa. Ini yang kita khawatirkan. Nanti ibadah puasa kita tidak kita terima dengan baik. Sebab salah satu sabda Rasulullah, saumu syahru Ramadan mu'allakum bainas sama'i wal ar hatta yurfa'u bi zakatil fitrah. Pahala puasa Ramadannya umatku tergantung antara langit dan bumi sampai ia keluarkan zakat fitrahnya sesuai dengan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama berbahagia, inilah tambahan dari ceramah saya subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, dan mari kita tutup dengan bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alad dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal anfat wa taqdi lana min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka lad darajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa tarhamna waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila wa arzuqna ijtinabah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.